Cerita ini terjadi 8 tahun yang lalu, saat saya berusia 13 tahun. Pada saat keluarga saya tinggal di kota kecil dengan populasi rendah, kota hampir tidak memiliki pekerjaan, jadi ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sementara ayah saya bekerja sebagai juru masak di sebuah makan malam. Saya tumbuh dewasa sebagai anak pemalu tanpa teman. Saya selalu diintimidasi di sekolah karena betapa pecundangnya saya. Dan saya suka menulis, membaca. Tetapi itu cukup tentang kehidupan pribadi saya. Jadi suatu hari akhir pekan, saya di rumah. Dan waktu itu ayah saya pergi untuk bekerja dan sementara ibu saya tentu saja di rumah memasak dan bersih-bersih. Saya berada di kamar menonton TV. Hari berlalu dengan cepat. Beberapa jam kemudian ayah saya pulang dan ibu saya memanggil saya untuk makan malam. Ketika kami selesai makan malam, sudah waktunya bagi saya untuk pergi melakukan rutinitas harian saya, menyikat gigi dan memakai piyama. Setelah itu saya pergi tidur. Sekitar jam 4 pagi saya bangun, entah dari mana, mungkin dari mimpi buruk atau karena suatu alasan saya memutuskan untuk melihat keluar jendela. Ketika saya melihat keluar jendela, saya melihat pria. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia mengenakan mantel panjang dengan celana hitam dan sepatu bot panjang. Dia memakai riasan gotik. Pakaiannya kotor semua dan rambutnya hitam panjang dan dicukur bersih. Jadi ketika saya melihat pria ini, saya sangat bingung mengapa pria yang tidak saya kenal ini berdiri di depan rumah kami dan menatap rumah kami. Saya merasa sangat aneh. Setelah dia menatap rumah kami selama 5 detik, dia berjalan menuju mobil ibuku dan menarik pintu penumpang depan tetapi terkunci. Kemudian dia berjalan menuju pintu depan rumah kami dan mulai mengetuk pintu. Tentu saja hal ini membangunkan orang tuaku. Mereka berjalan ke bawah dan pergi ke pintu kemudian membukanya. Lalu saya mendengar pria itu menyapa saya, "Minta maaf mengganggu tidur Anda, tetapi saya butuh bantuan." Saya terdampar dan saya telah berjalan berjam-jam sepanjang malam. Dan saya bertanya apakah saya bisa masuk untuk minum segelas air. Lalu orang tua saya dengan sopan berkata, "Silakan masuk." Kemudian saya mendengar langkah kaki di pintu menutup. Setelah itu saya menyelinap ke bawah untuk melihat apa yang mereka lakukan. Mereka hanya duduk di meja makan sembari bercakap-cakap. Orang tua saya bertanya kepada lelaki itu tentang dirinya, dan apakah dia punya keluarga yang bisa dia tinggali. Pan saya mendengar pria itu bertanya kepada orang tua saya apakah dia bisa memiliki waktu 5 menit untuk dirinya sendiri. Orang tua saya menjawab ya dan mereka berjalan keluar ruangan. Segera setelah mereka pergi, pria itu bangkit dan menyelinap ke tempat kunci mobil digantung dan mengambil salah satu dari mereka. Kemudian memasukkannya ke dalam sakunya. Segera setelah saya melihat ini, saya berteriak ibu dan ayah. Dia mengambil salah satu kunci mobil. Ketika saya berteriak, pria itu terkejut dan berlari menuju pintu depan mendorong ibu dan ayah saya keluar dari jalan. Dia membuka pintu dan berlari keluar. Saya berlari ke atas untuk melihat keluar jendela. Dan saya melihat pria itu berlari menuju mobil ibu saya, membuka kuncinya dan masuk ke kursi penumpang depan kemudian mengunci pintu. Ibu saya berlari ke pintu dan saya mendengar teriakannya, "Keluar dari mobilku, sebelum aku memanggil polisi untukmu, kau pencuri kecil." Kemudian pria itu meluncur ke kursi pengemudi, menyalakan mobil dan pergi. Ibuku lalu berlari ke dalam rumah dan ayahku menelepon polisi. 15 menit kemudian polisi datang dan orang tua saya memberikan gambaran tentang pria yang masih belum ditemukan sampai hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu selama sisa hidup saya.